Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa-siswi kelas 12 IPS, semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pencegahan COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dampak positif dan negatif dari teknologi transportasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknologi luar angkasa. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang materi tersebut, kalian perhatikan dan kalian dengarkan informasi berikut ini. Perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, oleh Nur Rahim SPDM Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, materi tentang teknologi luar angkasa. Sebelum berbicara tentang bagaimana teknologi luar angkasa, perhatikanlah beberapa gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan teknologi luar angkasa. Ini adalah astronot atau kosmonot. Kemudian ini adalah foto Amerika ketika melakukan penjelajahan di bulan atau di luar angkasa. Dan ini adalah pesawat-pesawat luar angkasa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima pada hari ini, melalui pembelajaran daring, kalian dapat mengevaluasi perkembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Mengevaluasi perkembangan teknologi luar angkasa pada masa modern. Dan menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Nah, anak-anak, perkembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Anak-anak pernah dengar istilah space race atau perlombaan antariksa? Bukan perlombaan seperti di 17 Agustusan loh. Dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa, istilah ini begitu melekat pada dua negara besar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Pada awalnya, perlombaan antariksa ini ternyata adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sekarang Rusia, yang masing-masing selalu ingin banget menjadi yang pertama. Nah, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober, ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal di mana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Anak-anak, Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2, yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun misi kedua Soviet itu gagal.
Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Kematian anjing betina yang menjadi kelinci percobaan itu dikecam habis-habisan oleh pecinta binatang yang kebanyakan dari dunia barat. Melihat Soviet yang sudah 2 kali meluncurkan satelit, Amerika Serikat pun nggak tinggal diam. Dalam bayang-bayang Soviet, Amerika Serikat ingin bergegas membalas. Awal Desember di tahun yang sama, Amerika Serikat mencoba meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri mereka yang bernama Vanguard. Sayangnya misi itu gagal. Kegagalannya disebabkan oleh sesaat sebelum meluncur, roket beserta satelitnya meledak di landasan peluncuran. Amerika Serikat pun kembali melakukan riset dan pengembangan satelit berikutnya setelah insiden memalukan itu. Nah, gak lama setelah itu, tepatnya pada 31 Januari 1958, Amerika Serikat akhirnya bisa menandingi Soviet dengan meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1. Satelit dengan bobot seberat 13 kg itu aktif mengitari bumi sebelum akhirnya hilang kontak pada 23 Mei 1958. Balas-membalas misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga puncaknya, yaitu meluncurkan manusia ke luar angkasa. Namun, lagi-lagi Soviet lebih dulu dalam melakukan hal itu. Terpilihlah Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa pada 12 April 1961 dalam misi bernama Vostok 1 untuk mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 327 km selama sekitar 108 menit sebelum akhirnya kembali lagi mendarat dengan aman. Anak-anak, selanjutnya adalah pendaratan di bulan. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi adalah dalam 1 dekade. Tujuan nasional yang ditetapkan oleh pada tahun 1961 setelah Soviet meluncurkan Yuri Gagarin. Bagi mereka, mendaratkan manusia di bulan merupakan sebuah prestasi paling tinggi dalam bidang teknologi. Benar saja, dalam rentang tahun 1961 hingga 1969, Amerika Serikat mempersiapkan segala teknologi yang dibutuhkan, mulai dari roket, modul pendarat, hingga pelatihan astronotnya. Hingga pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan dalam misi Apollo 11. Oh ya, gak cuma Apollo 11 saja yang berhasil mendarat di bulan loh, melainkan ada 6 misi Apollo lainnya yang berhasil mendarat di benda langit terdekat bumi kita pada rentang tahun 1969 hingga 1972. Dengan begitu, total manusia yang pernah mendarat di bulan sejauh ini ada kurang lebih 12 orang. Nah, anak-anak, selanjutnya teknologi luar angkasa dalam keberhasilan misi ke bulan itu kemudian digunakan kembali di tahun-tahun setelahnya. Seperti pada awal tahun 1970-an, satelit komunikasi dan navigasi mulai diluncurkan. Bahkan sebuah wahana antariksa bernama Mariner juga diluncurkan Amerika Serikat untuk mengorbit dan memetakan permukaan Mars. Gak cuma itu, pada akhir dekade 70-an, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2 yang memiliki misi untuk memotret Jupiter dan Saturnus bersama dengan cincin dan satelit mereka dari dekat. Pada 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat lagi. Sudah banyak kala itu satelit komunikasi yang diluncurkan
untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon komunikasi, hingga internet. Teknologi luar angkasa Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dan tahun 1987 dengan peluncuran satelit Palapa B1, keduanya merupakan sebuah satelit komunikasi. Anak-anak, selanjutnya adalah perkembangan teknologi luar angkasa pada masa modern. Teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dalam pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi itu menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu bersaing. ISS merupakan satelit terbesar buatan manusia. Ia dihuni oleh 3-6 astronot yang bergantian pergi pulang selama 6 bulan sekali sejak November 2000. Untuk menuju ISS, manusia menggunakan teknologi kapsul antariksa bernama Soyuz buatan Rusia. Sementara logistiknya diangkut dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. Saat ini ISS nggak cuma hasil kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia saja, melainkan negara-negara seperti Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Denmark, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Spanyol, dan Swiss juga ikut andil dalam memajukan ISS. Teknologi luar angkasa di Indonesia. Selama ini kita memang jarang mendengar prestasi Indonesia di bidang keantariksaan di saat bangsa-bangsa lain telah menjelajah ke luar angkasa dan bahkan mendarat di bulan. Negara kita tampaknya belum mau sampai ke tahap itu. Tapi tahukah kamu kalau dalam sejarahnya Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Sayangnya untuk urusan mengirim astronotnya ke luar angkasa, Indonesia disalip oleh India dan Malaysia. Sebenarnya pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Westar 6S ke orbit bumi. Pratiwi seharusnya berangkat pada 24 Juni 1986 dan pulang kembali 1 Juli 1986. Namun, rencana itu tinggal rencana. Misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat nahas itu hancur di atas Samudra Atlantik. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksmil, dan internet. Nah, anak-anak, tiba pada kegiatan berikutnya, yaitu latihan uji kompetensi 5 sebagai tugas mandiri. Kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. 1. Evaluasilah perkembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. 2. Evaluasilah perkembangan teknologi luar angkasa pada masa modern. Kerjakan di buku tulis siswa mapel sejarah minat kelas 12. Kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jagaratu. Untuk mengerjakan materi-materi ini, beberapa materi sudah saya share
di aplikasi Jaga Ratu maupun di grup WA kelas. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.